Baca. Saya Arisna Nelvika. Saya Sri Media. Saya Dewa Papangau. Dan saya Mirawati Artidirta. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk operasional perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari aset tetap. Yang pertama, mempunyai bentuk fisik. Yang kedua, digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dan yang ketiga yaitu mempunyai masa atau nilai manfaat lebih dari 1 tahun. Ada beberapa jenis aset tetap. Yang pertama yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Nah, aset tetap berwujud adalah aset tetap yang mempunyai bentuk fisik dan dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya kendaraan, mesin, gedung, tanah, peralatan, dan lain-lain. Nah, aset tetap tidak berwujud adalah aset tetap yang tidak mempunyai bentuk fisik yang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan. Contohnya goodwill, hak paten, hak merek, dan lain-lain. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penilaian aset tetap. Aset tetap lazimnya dicatat sejumlah harga perolehannya. Nah, yang dimaksud dengan harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap yang bersangkutan siap dioperasikan. Selanjutnya, cara perolehan aset tetap. Cara perolehan aset tetap ini ada beberapa. Yang pertama, pembelian tunai. Yang kedua, pembelian kredit atau angsuran. Yang ketiga, pembelian lumsum atau gabungan. Yang keempat, diperoleh dengan menerbitkan surat berharga. Yang kelima, ditukar dengan aset tetap lainnya. Yang keenam, diperoleh dari hadiah atau donasi. Dan yang terakhir, aset tetap dibuat sendiri. Kita lanjut pembelian tunai ini. Contohnya pada tanggal 12 Maret 2020, PT Rena membeli sebuah mesin dengan harga 100 juta rupiah, PPN 10%, biaya pengangkutan dan bongkar muat 5 juta, biaya pemasangan 12 juta, dan biaya percobaan 4 juta rupiah. Kita lanjut ke perhitungannya. Yang pertama, harga faktur. Sebesar 100 juta rupiah. PPN 10%. 10% dari 100 juta, 10 juta rupiah. Selanjutnya, biaya pengangkutan dan bongkar muat. Sebesar 5 juta rupiah. Lanjut, biaya pemasangan. Rp12 juta. Dan biaya percobaan. Sebesar 4 juta rupiah. Total harga perolehan sebesar 131 juta rupiah. Untuk jurnalnya bisa kita tulis mesin didebit sebesar 131 juta, pada kas kredit sebesar 131 juta. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembelian kredit atau angsuran. Nah, seperti contoh pada tanggal 17 Maret
2020, PT Jaya membeli kendaraan dengan harga perolehan sebesar 200 juta. Pembelian kendaraan tersebut dilakukan dengan cara mengatur selama 5 bulan dengan uang muka sebesar 50 juta. Nah, bunga untuk angsuran tersebut adalah sebesar 4% per bulan dari pokok pinjaman. Dan pertanyaannya, buatlah pencatatan angsuran pertama. Nah, kita masuk dalam pencatatan pembayaran angsuran pertama. Nah, untuk jurnalnya, utang dagang di debit dan beban bunga di debit pada kas di kredit. Nah, untuk jurnalnya, di debit utang dagang dan beban bunga, dan di kredit ada kas. Nah, utang bunga sebesar 30 juta dan untuk beban bunga 6 juta. Nah, untuk di kredit ada sebesar 36 juta. Nah, untuk perhitungan di pencatatan pembayaran angsuran, yaitu untuk perhitungannya yaitu besarnya angsuran sebesar 150 juta dibagi 5 bulan sama dengan 30 juta. Nah, untuk yang kedua yaitu beban bunga sebesar 150 juta dikali 4% dikali 4% sama dengan 6 juta. Nah, untuk jumlah yang dibayar, sebesar 36 juta. Nah, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pembelian lumsden dan gabungan. Nah, seperti contoh pada tanggal 10 Januari 2020, PT Nadin membeli tanah berikut bangunan di atas dengan harga 900 juta. Nah, menurut taksiran kantor pajak aset tersebut dinilai sebagai berikut. Nah, harga tanah sebesar 360 juta dan harga bangunan sebesar 240 juta. Nah, untuk jumlah sebesar 600
juta. Nah, berdasarkan harga taksiran di papan, harga perolehan Aktiva dialokasikan sebagai berikut. Harga misalnya harga tanah 360 juta dibagi 600 juta dikali 900 juta sama dengan 940 juta. Nah, untuk yang berikut yaitu harga perolehan bangunan. Nah, harga perolehan bangunan yaitu 240 juta dibagi 600 juta dikali 900 juta sama dengan 360 juta. Nah, kita masuk ke jurnalnya. Nah, jurnalnya itu kita masuk jurnal. Nah, untuk jurnalnya di debit itu tanah dan bangunan dan di kredit itu ada kas. Nah, pada di debit itu di debit sebesar 540 juta dan di bangunan sebesar 360 juta dan untuk di kredit sebesar 900 juta. Baik, pada saat ini kita akan masuk ke dalam materi keempat, yaitu diperoleh dengan menerbitkan surat berharga. Contoh soalnya, pada tanggal 17 Mei 2020, PT Maila membeli sebidang tanah dengan menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nominal 100.000. Harga pasar saham tersebut adalah 97.000. Bagaimanakah pencatatannya? Langsung saja, nilai nominal saham yaitu 10.000 dikali dengan 100.000 sama dengan 1 miliar. Kemudian kita menghitung nilai pasar saham yaitu 10.000 dikali 97.000. Jika dikalikan kita akan mendapatkan nilai 970 juta. Nah, jika kita mau menghitung nilai di sagionya, maka kita akan mendapatkan 30 juta. Jadi untuk pencatatan jurnalnya, yang pertama kita tulis tanah. Di sebelah debit seharga 970 juta. Kemudian di sagio saham
sebelah debit yaitu 30 juta. Kemudian modal saham di sebelah kredit yaitu 1 miliar. Baik, kita masuk pada materi yang diperoleh dari hadiah atau donasi dengan contoh pertanyaan pada tanggal 16 Oktober 2020 PT Zafif menerima hadiah berupa tanah dari bank dengan harga pasar 250 juta. Jurnalnya yaitu tanah 250 juta. $250 juta di sisi debit, dan di sisi kredit modal hadiah sebesar 250 juta. Baik, kita masuk pada materi aset yang dibuat sendiri. Harga perolehan aset tetap yang dibuat sendiri ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tetap yang bersangkutan hingga siap digunakan. Dengan demikian meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya yang tidak langsung atau overhead. Baik, demikianlah penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Sampai jumpa.